Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 13 September tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Yohanes lahir di Antiokhia, Syria antara tahun 344 dan 354 dari sebuah keluarga bangsawan. Ia dididik sesuai dengan cara hidup kebangsawanan mereka. Ketika berumur 20 tahun, ia belajar retorika di bawah bimbingan Libanius dan dibaptis menjadi Kristen. Bersama dengan beberapa temannya, ia mendalami hidup membiara dan belajar teologi, serta menjadi rahib di pegunungan Antiokhia. Pada tahun 386, ia ditahbiskan menjadi imam oleh Uskup Flavian pertama dari Antiokhia. Sepeninggal Nectarius, Patriark Konstantinopel tahun 397, Yohanes dipilih sebagai uskup Konstantinopel. Pada masa itu, hidup susila penduduk kota sangat merosot, sehingga ia membuat pembaruan hidup moral di seluruh kota dan di kalangan rohaniwan-rohaniwan. Kepandaiannya dalam berpidato diterapkannya dalam pembaruan tersebut. Ia menerapkan sabda Tuhan secara tepat sesuai dengan situasi kehidupan susila umat. Oleh karena itu ia dibenci, ditantang dan dikucilkan oleh pembesar-pembesar kota dan uskup lainnya. Banyak penderitaan yang ia alami dalam pengasingan. Ia meninggal dalam kesengsaraan sebagai saksi Kristus. Yohanes dikenal sebagai uskup yang saleh karena kefasihannya berbicara dan tulisannya yang berbobot. Ia dijuluki Chrysostomus, yang artinya si mulut emas. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 12 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan dengan ayat 27 sampai 31a. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya.
Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tergerak oleh belas kasihan. Dalam Injil hari ini dikisahkan penginjil Lukas bahwa Yesus tersentuh hatinya oleh jeritan hati dan kesedihan si ibu yang sudah menjanda, ditambah dengan kematian putra tunggalnya. Siapa lagi yang akan menjadi tumpuan hidupnya? Suaminya sudah meninggal, putra tunggalnya pun pergi meninggalkan dia. Yesus sungguh mengerti kesedihan hati ibu janda itu. Ia tak akan lewat begitu saja
dan membiarkan si ibu larut dalam kesedihannya. Atas inisiatifnya sendiri, Yesus datang mendekat dan menghibur serta menguatkan hati si ibu yang remuk redam oleh kesedihan dan derita. Oleh inkarnasinya, Yesus mengerti apa artinya air mata ditinggal pergi oleh orang tercinta, serta sendirian berjuang demi bertahan hidup. Maka tanpa diminta, Yesus segera menolong. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Yesus pun membangkitkan si anak muda dan menyerahkannya kepada ibunya. Bisa dibayangkan betapa bersuka hati si ibu janda itu dan anaknya yang dibangkitkan Yesus. Rombongan yang semula berjalan dengan menunduk dan sedih, kini kembali dengan bersorak-sorai memuji Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, betapa bahagianya kita mempunyai Tuhan yang selalu tergerak hati oleh belas kasihan. Ternyata bukan karena permohonan kita, barulah Tuhan tergerak hati untuk menolong. Pada hakikatnya, Yesus Tuhan kita adalah penolong, penyelamat, serta penebus. Bila kita kaitkan peristiwa di kota Nain dengan ungkapan iman Paulus mengenai gereja sebagai tubuh Kristus, maka semakin bertambahlah keyakinan kita akan belas kasih Yesus. Bagaimana mungkin Ia akan membiarkan tubuhnya sendiri hancur dan tak terpelihara? Alkitab mengungkapkan bahwa kita adalah biji mata Allah. Anggota tubuhnya yang selalu Ia jaga dan pelihara. Yesus Tuhan kita menjadi wujud nyata betapa Allah begitu peduli dan memelihara kita. Ia tak membiarkan kita berjalan sendiri atau binasa oleh dosa dan maut. Di pihak lain, sebagai anggota tubuh Kristus, apapun bentuknya, mari kita menjalankan peranan kita masing-masing untuk saling menghidupkan satu sama lain. Jangan hanya mengingat kepentingan diri sendiri, tetapi juga anggota tubuh yang lain. Kita selalu berdoa, "Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu." Semoga hati kita menjadi seperti hati Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasihan, murah hati dan peduli dengan kesusahan orang lain, pembawa damai yang selalu bahagia bila dapat membahagiakan orang lain. Kiranya Yesus selalu menjadi inspirasi dan hikmat kita untuk menjadi bagian satu sama lain, baik suka maupun duka. Semoga demikian. Amin.